Baik, puji Tuhan kita semua ada di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan setelah kita sudah sudah kenyang ya. Kita sapa-sapa dulu semua ya. Shalom. Horas, Poparanopuras Ben, semangatnya mana sekali lagi. Horas. Jua. Iya, jua. Ini hari apa ya? Hari Kamis ya. Selamat hari Kamis lah untuk kita semua. Selamat hari libur ya. Sudah kenyang jasmani kita, sekarang kita mau kenyangkan rohani kita dengan firman Tuhan dan sekaligus kita memuji Tuhan ya. Kita mau memuji Tuhan karena kita bersyukur bukan satu kebetulan Tuhan memperkumpulkan kita di sini, tentunya karena kasih Tuhan ya. Kita bersyukur walaupun banyak saudara kita belum bisa bergabung. Biarlah lewat ibadah kita nanti kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya bulan berikutnya atau tahun berikutnya mereka bisa bergabung kembali kepada kita ya. Oke, mari kita siapkan hati pikiran kita sebelum kita memuji Tuhan. Kita boleh ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mensyukuri rahmat Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Di grup saya sudah sharekan semua untuk lagu pujian kita boleh baca di sana. Kita nanti ada menyanyi, ada berdoa, ada kesaksian, ada persembahan pujian juga, dan kita mendengar firman Tuhan ya. Kita mulai ibadah kita dengan kita menyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu, sebab Allah ajaib, memelihara Poparanopuras Ben yang ada di Jakarta, Tangerang, Bogor dan sekitarnya, di Bekasi juga. Biarlah lewat pertemuan ini kita boleh memuliakan Tuhan, karena hanya kasih Tuhan kita boleh di perantauan ini menikmati berkat Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa-siapa juga. Tuhan mengantarkan kita di sini dan hari ini kita boleh berkumpul semua karena kebaikan Tuhan. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Bila ku terpesona tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dari atas, bait pertama. Lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Oh Tuhanku, bila ku terpesona. Oh Tuhanku, bila ku terpesona, merenungkan ajaib Tuhan. Jadi kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan di bait kedua. Dan bila ku pandang akan salib-Mu Tuhan, tebus dosaku, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran.
setiap kami yang hadir, masing-masing kami di sini lepas pribadi Tuhan. Bapa di sorga, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, di mana Tuhan selalu memberkati kami, melindungi kami, menjaga kami, di mana Tuhan Engkau antarkan kami di rumah adik kami di sini dengan selamat sekurang suatu apapun. Begitu Tuhan, kami laksanakan arisan kami peparan Opung Rasben yang ada di Jakarta ini. Bapa di sorga, kami ucap syukur Tuhan segala sesuatunya karena rahmat-Mu Bapa. Begitu juga keluarga kami pada hari ini tidak bisa bersama-sama kami Tuhan. Mungkin ada halangan yang tertentu, Tuhan berkati, jaga, lindungi mereka. Begitu juga Tuhan anak-anak kami Bapa. Bapa yang di sorga, kami juga tak lupa mendoakan keluarga kami yang dekat dan begitu juga jauh di Wonopasogi Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kami. Bapak, begitu juga acara kami selanjutnya, berkati kami Tuhan, sehingga nanti selesainya juga Tuhan selalu menuntun kami. Terima kasih Bapak, di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, akan diberikan hamba-Mu. Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita duduk atau berdiri aja ya. Mungkin lihat kali sebelah kirinya kanannya, bagaimana kira-kira mukanya udah kenyang atau bagaimana, atau kurang apa gitu ya, atau sapalah gitu kan. Cobalah kita berkeluarga nih ya, jangan sampai nggak sapa menyapa. Apa kabarmu Eda gitu kayak kaku banget sih. Boleh manortor boleh, tepuk tangan boleh, berjoget boleh ya. Haleluya. Beta hitalau persembah tu jalana, amin haleluya. Nasokal jalana badia do Jehovah, amin hale. Indehon, amin haleluya. Indehon, amin haleluya. Indehon, amin haleluya. Indehon, amin haleluya. Baik kedua. Puji ma Jehovah. Puji ma Jehovah de batata, amin haleluya. Para sirohana sumundo ibana, amin haleluya. Kaendehon magor ni de batata, amin haleluya. Halali dengan di basana natuita. Ayo lambaikan tangannya. Indehon, amin haleluya. Indehon, amin haleluya. Iya, musik memuji Tuhan. Yuk, boleh menortor. Ini pujian kami Tuhan Peparano Purasben yang ada di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi dan sekitarnya. Kami rindu diberkati Tuhan. Haleluya. Baik ketiga. Sang Nabi Jehovah de batata, amin. Tak benar jalamar mulia de Jehovah, amin haleluya. Dapat timbul magor di de batata, amin haleluya. Hati berjalan masuk gogo salelena, amin. Eteho, amin haleluya. Eteho, amin haleluya. Eteho, amin haleluya. Eteho, amin. Ya, saya rindu baik pertama sebelah sini ya. Sebelah sini menari aja, sebelah sini menyanyi. Baik pertama. Ya. Keluarkan suaranya ya. Baik pertama. Coba baca coba. Iya, sebelah sini tariannya mana? Iya, kami sembah Tuhan kami yang Maha Kudus. Haleluya. Sama-sama Indehon. Indehon,
amin haleluya, indehon amin, amin haleluya. Apa timbul ba korni de batata, amin haleluya. Nanti kor jalan nasun gogo salelena, amin haleluya. Indehon amin haleluya, indehon amin haleluya, indehon amin haleluya, indehon, indehon, indehon amin haleluya, 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 indehon amin haleluya. 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 Allah kita lah yang luar biasa ya kan, memelihara Popara Nupung Rasben yang ada di tempat ini khususnya dan juga di tempat lain. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada yang mau memberikan kesaksian? Ini kan bulan 6 ke bulan 7 pastinya naik-naikan yang mau masuk kuliah ataupun penaikan kelas segala macam ya kan, atau pasti banyak berkat Tuhan yang kita terima. Boleh saksikan di sini. Tadi saya dengar ada katanya permohonan doa apa itu, boleh disaksikan di sini kan, barangkali di antara kita ada yang entah bisa bantu atau apapun itu kan kita nggak tahu gitu ya, atau anaknya yang berhasil ya kan, karena anak-anak saya lihat nggak ada. Saya pikir tadi masing-masing bawa anggota, ternyata semuanya lenggang kangkung. Barangkali mengingat waktu berdua-dua dulu ya kan, gak apa-apa lah ya kan. Menuju Pelumpang Semper kita berdua aja ya kan, gitu kali tadi. Sehingga yang bawa anggotanya cuman mayula-ula yang ada di pojok sana ya kan. Ayo yang mau bersaksi. Ada yang naik kelas, ada yang lulus, boleh bersaksi. Atau anaknya dapat kerjaan, atau dapat uang 1 miliar kemarin, boleh ya kan, proyeknya tembus, boleh dong. Jangan disebut-sebut, harus disebut-sebut ya kan. Ada yang malu-malu kayaknya, gak usah lah. Gak pun kami minta, kalaupun tembus itu proyek ya kan. Udah adanya bir kita. Warna-warni saya udah tadi suruh apa Mr. Boy Silalahi ya kan, ada yang pink. Kalau yang sebut tadi kan gak ada warna pink dong, intinya kesegaran ya kan. Ada pink, oranye, hijau nanti minuman kita. Ungu udah ada ya kan. Ayo yang mau bersaksi. Amelia apa? Oh Melki. Apa? Ada yang naik kelas ya. Boleh Melki tapi singkat, padat, jelas, yang teratur ya kan. Ayo. Habis ini kita mau menyanyi ya kan. Ayo cepat kalau mau saksi, jangan lama-lama. Nggak jadi? Oh gitu. Oh berarti nggak jadi. Tadinya tulangnya niat mau kasih 1 lembar, nggak jadi berarti ya kan? Oke. Iya kan gitu. Nggak jadi katanya, nggak jadi tulang. Cancel aja tulang ya. Kalau nggak ada yang mau nggak? Tapi itu tadi udah gugur loh. Udah kembali ke asal ya kan. Udah bayar arisan tadi sama Mak Kristo. Nanti kalau itu kau tinggal minta aja sama Mak Kristo. Aku nggak tanggung jawab ya. Mau nggak bersaksi? Oke, maulah ya kan. Iya. Jangan selalu lama. Cek, Mike. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa nih? Selamat siang. Oke ya. Puji syukur, saya bersyukur pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik. Ya begitulah pokoknya ya, puji Tuhan saya naik kelas. Udah itu doang. Ya kelas 2 SMA. Belum. Gak dikasih tahu. Jadi satu kelas itu gak dikasih tahu kayak ranking kagak. Kalau untuk nilai sih ya di atas KKM lah. Cuman di atas KKM, cuman kalau kayak nilai 8 sih cuman 2 doang.
Iya nilai kan KKM-nya itu kan iya iya KKM-nya itu kan 75 KKM-nya itu 75 cuman nggak ya bisa jadi tapi nggak pas banget di KKM jadi iya naik ya kayak 76 kayak 78 lah tapi yang kalau 82 yang uniknya itu nilai paling tertinggi itu seni nggak agama 80 kalau seni 85 berarti agama paling sulit berarti. Aduh ya pokoknya gitulah saya bersyukur karena dia tuh baik sama saya jadi dikasih dan saya bersyukur sekali thank you sekali ya Mulyati sudah datang semua tapi ada yang sedih karena because gak ada bocil-bocil biasanya kalau dulu aku masih kecil ya bener aku kan masih kecil kan ada bocil-bocil ada Alpin terus ada banyak makanya aku tanya-tanya semua nantulang apa pada kemana pada ada yang bilang lagi tidur lagi sibuk aduh sedih banget tanya Krista di mana biasa lagi itu oh biasa namanya anak-anak jadi sedih banget biasanya rame terus di Condet waktu itu tahun lalu udah lama rame juga nah sekarang kayak kesepian saya jadi ya gitu. Ih biasanya rame pokoknya ya live lah. Halo Condet ya, Opung halo. Semoga nonton. Ya. Condet. ya nanti bisa. Kan ada handphone. Ya tulang, maaf ya, tulang. Keluarga. Iya. Datang ya, tulang. Datang. Tulang Gebi datang ya. Siapa? Oh iya tulang Glen juga. Sebenarnya sih banyak yang sekenal cuman pada absen semua kayak tulang Glen terus kayak tulang Gebi. Terus masih aku bocil banget aku manggil tulang Amerika belum nggak datang. Iya terus banyak pokoknya. Iya terus Bang Michael juga kagak banyak pokoknya banyak yang absen lah banyak sekali. Siapa tulangmu Amerika? Ada di tim ada. Iya. Pokoknya saya sangat sedih sekali sebenarnya saya ada senangnya juga rame cuman sedih sekali ya gak ada teman-teman kayak Kristo absen terus kayak Alpin absen pokoknya semua absen semua ya Jonathan absen nggak bisa katanya lagi skripsi banyak ya katanya kuliah katanya pokoknya banyak banget lah iya ya dah tuh doang ya ada katanya ada yang mau nyanyi apa jadi pendeta nanti ya kalau kayak cita-cita ya jadi pendeta kalau kayak sering sekali tadi aja aku di interview sama tulang Jonathan kan kenapa ngambil SMK kalau aku sih SMK nggak terlalu ini ya very difficult sekali susah sekali lah pokoknya pokoknya enakan SMA jadi sebelum saya naik kayak di interview sama tulang kan kenapa sih nggak SMK ribet tapi kan SMK kan ambil kerja iya juga sih cuman tergantung minatnya kan iya jadi kita nggak paksain ya udah SMA terus nggak langsung kerja saya bilang jadi pendeta gitu tulang ya kalau kayak kuliah sih di ya ini katanya nanti di rencana saya di UKI kalau menurut STH sih lebih enakan ya kalau SPDK terlalu enak sih cuman nggak terlalu gimana ya nggak terlalu pikir kadang SPDK itu ngajak-ngajak anak terus kayak kasih PR jadi ribet loh gak enak loh jadi aku sih nggak bisa kayak maksudnya apa kayak guru nggak bisa kayak ngajak jadi enakan STH biar ya gitulah belajar nggak usah jangan pokoknya kalau kayak di bidang kayak ngajar nggak bisa kalau kayak STH bisa lah iya maksudnya belum coba cuman kayak gimana lihat anak kayak mana terus kayak banyak lah ya gitu makanya terus udah
Dah. Doain ya tulang. Ya juga dia dicondet ya. Ya tulang juga. Ya. BTW ada kesaksian yang nyanyi udah. Sekian terima kasih. Itu banyaknya di sini yang dirindukan yang nggak datang dan tulang Amerikanya. Secara kita ini cemburu. Dan tulang Amerika adalah Nyonya Sihotang atau Mai Hula Boros si Manung Kalit alias Mama GB, ya kan? Itu nan tulang Amerikanya, kalau Raja Hot bilang nan tulang cantik. Iya, ada lagi yang mau bersaksi? Kalau nggak ada, kita maju semua, kita nyanyikan lagu kita tadi yang sudah. Ya itulah. Ayo, jangan pura-pura lagu kami. Kau sanggup memuaskan jiwa kami. Kau sanggup memberkati kami Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian bersama-sama dari awal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Saya nggak tahu kita entah berapa puluh tahun sudah di perantauan ini, tapi yang pasti Tuhan memelihara hidup kita. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, pekerjaan, khususnya dalam keluarga Peparana Puras ini. Tapi satu hal mari kita ingat, Tuhanlah naungan kita, Tuhanlah menjadi gembala bagi kita. Melalui pujian ini kita diingatkan tidak perlu takut. Baik dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, pastinya kita banyak mengalami tantangan hidup. Di tengah keluarga kita, di tengah Peparana Puras ini juga banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kita diingatkan bahwa ada Allah yang hidup menjadi gembala agung bagi kita, pemelihara hidup kita, yang akan membaringkan kita di padang rumput hijau, akan menikmati berkat Tuhan. Di sore hari ini, mari lebih lagi kita melihat kepada kasih Tuhan. Mari lihat kepada keajaiban Tuhan. Kita yang merindukan pekerjaan, lihat kebaikan Tuhan. Kita yang merindukan pasangan hidup, lihat keajaiban Tuhan ada bagi kita. Kita yang merindukan anak-anak kita diberkati Tuhan, lulus dalam menempuh pendidikan, atau kita rindu anak-anak kita diberkati Tuhan, atau kita sendiri keluarga kita. Mari lihat kepada Tuhan Yesus menjadi gembala agung kita, yang menyediakan rumput hijau, makanan minuman, damai sejahtera sukacita memenuhi setiap hidup kami. Tuhan, menjadi kerinduan kami bagimu. Hanya Engkau yang sanggup memberkati Peparana Puras ini Tuhan, yang
setiap hati kami yang merindukan keluarga kami dipulihkan oleh Engkau. Mari Engkau melihat kami Tuhan. Yang merindukan pekerjaan Tuhan, mari Engkau melihat kami. Lihatlah setiap hati kami Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, sesama kami pun, kami tidak mampu Tuhan untuk memberikan hal yang terbaik kepada setiap kami, kepada saudara kami. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberi bagi kami segala apa yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, mari saya jemputin semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan di bait kedua. Katakan dengan imanmu, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Kadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menunjukku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menunjukku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekal, dan aku akan diam dalam rumah Bapa, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dan aku akan diam, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Itulah kerinduan kami ya Bapa, untuk tetap dalam hadirat-Mu, di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami rindu Bapa agar Engkau tetap memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memuji mengagungkan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, ampunilah kami orang yang berdosa ini, supaya firman-Mu dapat memberi kekuatan pada kami, supaya kami yang berkeluarga ini semakin baik dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Salam. Puji Tuhan, udah lama kita ke kumpul-kumpul ibadah ini ya. Saya rasa sekitar tahun berapa itu? 2016 ya. Tolong ditampilkan slide-nya Regi. Saya akan memberi satu tema hari ini saudara, tentang namanya semua harus berawal atas nama Tuhan. Amin. Kita nggak bisa saudara, hidup kita tanpa bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Nah hari ini saudara, tema yang saya mau sampaikan untuk kita yang berkeluarga ini, semua harus berawal di atas nama Tuhan. Saudara, next tolong tampilkan, kita buka Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Di slide sini ada firman Tuhannya, kita baca sama-sama aja saudara. Firman Tuhan hari ini Mazmur 127 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota,
sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Berbagailah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di siang malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tolong next slide Melki. Pomparan ini saudara, penguan ini saudara mulai tahun 2003 ya? Enggak, baru kita. Ya, 2023 ini. Udah lama juga saudara. Kita enggak ketemu ya saudara. Udah jalan 4 bulan. Kerinduan saya dulu. Tadi itu ungkapan Melki loh, bener loh. Mana semuanya gitu loh ya. Udah enggak ada gitu. Masih dulu kita masih menortor-nortor ya. Yang kebagian kecipratan. Dulu siapa itu yang dari Cengkareng. Enak sekali tuh, banyak duitnya dari Cengkareng tuh kebagian tuh. Saya masih ingat itu. Iya. Tapi sekarang ini udah nggak ada gitu. Tapi makanya saya ingin saudara kita tahun 2023 ini kita teruskan. Amin. Supaya bisa lebih baik. Nah baru kita kumpul lagi nih. Tapi semuanya harus kita awali dengan nama Tuhan. Makanya saya bilang kita harus beribadah memuliakan Allah. Kebenaran ini tempat ibadah kan gitu. Kita pakai saudara ya. Sekalian kita untuk bertamu, sekalian juga kita beribadah. Next Melki terus. Karena Tuhan yang memiliki semua yang ada dalam kehidupan ini. Ya saudara, perlu perhatikan. Nah kalau kita udah tahu Tuhan yang memiliki semua ini, maka keluarga ini juga adalah kumpulan yang harus ada nama Tuhan. Yang harus kita bawa nama Tuhan. Saya masih ingat saudara kita waktu itu saudara, kalau kumpul selalu ada nama Tuhan, Amang Condet itu selalu ibadah kita. Benar atau tidak nih? Selalu ada. Habis makan ibadah. Sampai saya masih ingat dulu pakai motor, bawain Fokus, masih dulu ada siapa namanya Panjaitan, ya kan? Dia main keyboard lah, dia memang hebat lah main keyboard kan. Kalau saya ini ala kadarnya, yang penting jadi, yang penting aman, ya kan? Tapi ternyata bisa ngiringin juga kan, mantap kan tadi kan? Jadi saudara, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Keluarga ini perlu namanya Tuhan. Next, kita adalah keluarga besar dan kita perlu pelihara keluarga ini dengan baik. Tetapi semua itu kita perlu Tuhan untuk bersama memelihara keluarga ini dengan baik. Tadi kami sudah bahas di luar sana. Bagaimana ini? Jangan sampai ada yang kosong. Saya haraplah, nggak apa-apa, Leisa didengar. Ini firman Tuhan disampaikan. Kerinduan kami, mereka dia keluarga dari Condet ini datang, betul gak? Ini saudara, kerinduan kita kan? Karena kan saya ini melamar istri saya ini dari orang Condet yang saya temuin dulu. Ya. Saya temuin orang Condet dulu. Saya melamar istri saya dengan Amang itu. Dan saya melihat Leisar ini, saudara ya, harap rindu kalau hadir, betul gak? Jadi saudara perlu perhatikan, ini kita keluarga besar. Kita perlu namanya Tuhan untuk memelihara keluarga ini. Tujuan kita, saudara next. Tujuan kita saudara memulai penguan ini agar kita hidup saling peduli dan mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kita tidak lari dari ajaran Kristus. Ini tujuan kita. Supaya anak kita ini tetap dalam Kristus Yesus. Karena beberapa waktu lalu saya pernah pertama kali datang, masih pandemi atau itu ya. Sampai ada dari keluarga kita yang nikah secara agama Buddha. Ada gak? Ya, ada. Ya kan? Tetap dalam Kristus Yesus. Nah kita perlu itu saudara, jangan sampai saudara. Jangan sampai kau menikah, ya itu seperti tadi. Perlu kekuatan iman. Jangan sampai saudara. Tetap iman kita pegang dalam Kristus Yesus. Jadi saudara kembali lagi tadi, jangan sampai kekuatan iman itu hilang. Inilah gunanya kita berkeluarga ini saling menguatkan. Next. Jika kita sebagai orang yang beragama, saudara sudah tentu, maka jangan remehkan Tuhan dalam perkumpulan keluarga ini. Agar kita tetap andalkan Tuhan dalam kumpulan pomparan ini, saudara. Karena itulah kita beribadah sebagai rasa syukur kita. Kita bisa berkumpul. Kita bersyukur bukan hanya karena makan-makan. Ngobrol sana, songonon, nggak ada. Ya, semuanya harus dimulai dengan nama Tuhan. Itu kita beribadah, bersyukur kepada Allah. Nah karena itu saudara, kita saudara perlu hal ini saudara. Untuk saling mendoakan dan saling menguatkan saudara. Sebagaimana firman Tuhan, apalagi kita mendengar firman Allah. Next Melki. Di dalam kumpulan ini kita juga punya beragama Kristen. Ya secara umum ya. Walaupun tadi siapa? Udah ke Buddha. Jadi agama Buddha. Ya, nggak tahu lah ya saudara. Saya nggak tahu. Tapi pada intinya saudara perhatikan. Kita semua orang-orang Kristen.
Yang sudah pasti di sini dalam hal ini adalah ajaran Kristen adalah hal yang utama, yaitu kasih. Dengan kita berkumpul ini menampilkan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, terutama dalam keluarga kumpulan Pomparan Opung Rasben ini. Tunjukkan kasih itu. Amin saudara. Tunjukkan kasih itu. Jangan sampai kita terpecah gara segala sesuatu yang tidak baik. Jika kita sadar bahwa Allah kita, Tuhan mengajarkan kepada kita diberikan tugas, yaitu kasih, maka pekerjaan yang harus kita lakukan adalah mengerjakan kasih itu, saudara. Maka kita harus mengasihi keluarga kita sendiri, seperti ungkapan orang tua kita. Ya, next Melki, baca Melki, kau harus ini harus dipelajarin nih. Jangan bengong-bengong. Papi ngomong aturannya main, kau harus ikut main juga. Ya, masih ingat apa kata orang tua dulu? Kalau kita berkeluarga tuh harus seperti kandung. Masih ingat gak nih omongan orang tua? Itu zamannya mama saya. Ini susah saudara, saat ini kita temuin orang-orang seperti begini. Saya harap keluarga Pomparan Opung Rasben ini seperti keluarga kandung. Jangan cuma kumpul-kumpul toh, selesai itu bubar, enggak. Tapi sakit semuanya sakit. Ada yang susah, kita semua susah. Itu namanya kandung. Harapan kita seperti itu saudara. Dan aplikasi dalam kasih itu adalah seperti itu. Yesus itu mati untuk kita karena dia tahu saudara hidup dalam keadaan susah. Makanya dia berkata bahwa aku harus mati untuk saudara, supaya saudara bisa memilih hidup kekal itu. Jadi saudara perlu perhatikan, tugas utama kita adalah harus mengasihi sesama kita sebagai keluarga. Next, saudara, mengasihi adalah sarana untuk menerapkan keyakinan. Udah kemana-mana nih Mel slide-nya. Ini karena gak berfungsi ya Regi ya. Kayaknya kamu pegang aja itu, si Belki nggak konsen dia. Saya kalau khotbah begini saudara, PowerPoint saya harus perhatikan, harus konsen. Ya Melki ya, dengar baik-baik. Jadi saudara, mengasihi itu adalah sarana untuk menerapkan keyakinan kita dalam mengandalkan Tuhan bagi kumpulan keluarga ini. Itulah tujuannya. Kenapa Regi? Ini PowerPoint-nya. Jadi saudara perhatikan, mengasihi itulah sarana untuk menerapkan keyakinan kita dalam sebagai orang Kristen. Terutama nggak usah jauh-jauh, keluarga kita sendiri aja lo kita mengasihi. Inilah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal tindakan kasih yang harus kita lakukan, saudara. Next, perhatikan Melki. Ada beberapa hal tindakan kasih yang harus kita terapkan sebagai langkah awal untuk mengenalkan Tuhan dalam kumpulan keluarga ini. Yang beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, nggak bisa? Udah kemana-mana kan? Ini kalau Melki memang kalau udah megang PowerPoint ini nggak kena dia, nggak nyambung dia punya ini. Udah kemana-mana tuh. Ya oke. Yang pertama terus Melki. Apa saudara? Apa saudara? Ayo kita baca. Jangan pernah pilih. Mari saudara bertobat kita. Jangan mentang-mentang si anu kaya kau dekatin terus. Ketika kau bermasalah rusak total. Kita tahu semua, nggak usah cerita di sini. Betul atau tidak? Kalau dia kaya, wah deketin minta lengket kayak perangkok. Giliran yang kere dijauhin. Pada faktanya begitu. Mulai saat ini jangan suka menilai-nilai. Itu namanya penerapan kasih dalam berkeluarga ini. Jangan pilih kasih. Amin saudara. Jangan pilih kasih kita. Kita terapkan kasih Allah itu. Jangan karena si A itu kaya kita dekatin. Seperti perangkok. Walaupun salah. Saya pernah berdebat, kok tadi saya ceritakan. Sampai saya gebrak meja. Saya bilang walaupun saya ini keluarga, saya bukan mengatasnamakan keluarga. Yang tidak boleh, tetap tidak boleh. Saya pernah itu bicara di mana. Saya nggak sebutkan. Di Paralitan. Ada satu masalah. Apa yang tidak boleh dikatakan Tuhan, tidak boleh. Yang boleh dikatakan boleh. Saya mengatasnamakan pendeta. Jadi saudara dengarkan baik-baik. Jangan pilih kasih kita saudara. Jangan kita melinai kekurangan orang lain. Kalau giliran dia kaya kita dekatin. Ini keluarga begitu. Saya ngelihat kok kalau pulang kampung.
Dulu saya masih ingat pertama kali saya pulang kampung naik Sampri. Makanya saya nggak mau lagi naik Sampri sampai hari ini. Seumur hidup nggak mau lagi naik Sampri. Saya bilang sama istri saya, nggak mau lagi gue naik Sampri. Naik Sampri, bayangkan 5 orang lo di depan lo. Udah satu batuknya bengek-bengek. Saya bilang sama istri saya, gue sampai hari ini. Lalu kami pulanglah kami naik Sampri. Dari Parlita, dari Sibolga dulu, lalu masuk ke Dolok Sanggul. Pertama saya tinggalkan di Batang Toru, tempat orang tua saya, mama saya. Opung saya ditinggal situ kan. Lalu saya mau ke Parlitan, saya ke Sibolga dulu. Udah tas saya juga terbang sama mobil itu, mobil-mobil kayak Sampri begitu. Terlepas dia, robek-robek. Sampai naik mobil juga begitu lagi. Ya kan? Sampai di Dolok Sanggul, pindah lagi, sampai di Dolok Sanggul pindah lagi, naik lagi Sampri. Masuk dari Parlitan ke dalam. Waduh, itu benar-benar luar biasa, saudara. Pas pulang itu yang saya nemuin naik dalam mobil, baru kata lampu apa namanya? Mobil itu apa namanya? Saya baru kali itu memang orang Batak luar biasa kalau bawa mobil. Ngebut tapi main, bukan pakai ini, saudara, bukan pakai alat lagi. Biasanya kalau ini pakai tali begini. Padahal tuh jalan demi keliling, dia mantap aja, Saya bilang sama istri saya, nggak mau lagi naik Sampri. Saya nggak mau lagi. Cukup. Lalu kedua kali saya datang, saya bawalah sepeda motor. Masih ingat itu? Masih ingat? Saya naik motor Mio tahun 2010. Dan istri saya pun sampai pulang, lupa kampungnya. Lupa masuk Parlitan, lupa. Masuk di Matiti. Toh Matiti belokan kan? Dolok Sanggul Matiti kan? Belum begini kan Matiti. Lurus kami. Hampir kami masuk setan situ. Tempat setan itu katanya. Saya bilang sama istri, kau hafal ke kampungmu? Ini jalannya, ini bukan jalan, ini tambah kecil, nggak mungkin mobil bisa masuk. Pas itu Matiti belokan begini kan, ya kan? Mau ke Parlitan kan? Ini belokan Matiti, baru kami terus ke situ, ini terus katanya. Saya bilang sama istri saya, ketika saya pulang, wah luar biasa, saudara. Ya itulah berkeluarga, saudara. Tapi kembali lagi tadi, saudara ya, kita ini kalau di dalam kampung, orang-orang kampung menilai kita orang Jakarta banyak duit, padahal tukang tambal ban. Betul gak? Faktanya begitu. Saya masih ingat dulu si Muka, mana Muka? Oh ada dia. Kita dari mana itu dah? Pelayanan dari mana? Dari Cianjur ya? Dari Cianjur turun, mana si Muka ini? Woi, tambal ban dia. Wah ini yang bilang mencari rezeki dalam air ini begini dia nih. Tapi cara Tuhan tuh ada mengangkat terus. Amin saudara. Yang penting kita dalam berkeluarga jangan pilih kasih. Saya nggak pilih kasih saudara. Ya semua berkeluarga. Jangan gara-gara ini permasalahan dikit kita mulai saudara. Aduh bermusuhan gak lah saudara. Itu bukan tindakan kasih. Jadi saudara yang pertama, pomparan punguan opung rasben ini jangan pilih kasih. Yang kedua, tindakan yang kedua yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai yang berkeluarga ini. Jangan pernah membuka ruang masalah-masalah. Yang masalah sepele diperbesar-besar. Cuma gara-gara somong mahata-hata. Orang Batak jago marahata-hata. Masuk di PBB itu banyak marahata-hata. Saya kalau orang di Pemuda Batak Bersatu, pandai kali bicara-bicara. Dulu ada yang kami mau nikahin di sini. Pandai kali abang ini udah tua pun tukang mergabus aja. Aisongonondo. Pinter kali ngomong. Apalagi kalau udah kena anggur kolesom. Lebih pandai itu. Jadi dalam berkeluarga ini jangan pernah memberi ruang untuk masalah. Amin saudara. Dan kalau ada masalah yang bisa selesailah. Dan saya harap gak apa-apa ini live saya ngomong. Kita berkeluarga. Gak mungkin lah Le Isar ini marah. Kerinduan kami datang. Dari media ini kami ngomong. Bila perlu saya harap nanti kita bicara-bicara, kita datangin Leicester. Kenapa? Ada masalah apa? Kita sayang kok semua, betul gak? Kita berkeluarga saling sayang. Kalau ada masalah-masalah, udah tutup. Amin saudara. Ada masalah-masalah jangan dibesarin. Jangan seperti kasusnya Panji Gumilang. Dibesar-besarin, masalah sepele dibesar-besarin. Mari saudara, jangan pernah beri ruang akan masalah-masalah dalam berkeluarga ini. Amin. Yang ketiga,
Jangan pernah merasa diri lebih dipentingkan. Kita semua saling sama. Kita ini berkeluarga nggak bisa. Nggak ngerti. Ketika abang itu bilangin, undangan kami ada 2. Kok ada 2? Satu bahasa Inggris, satu bahasa Korea, satu bahasa Indonesia. Apa itu? Saya nggak ngerti. Rupanya satu bahasa Batak. Itu yang dok kondohot jauh-jauh. Apa? Gokon dohot jauh-jauh. Oh itu ya kan. Rupanya ada 2 undangan. Oh begitu. Tambahlah biaya. Tambahkan biaya. Pusing juga ini aku hamba Tuhan. Masing-masing gitu tuh. Akhirnya yang ngelecehin lah Kak Jojor. Waktu itu Kak Jojor masih kerja di KBN. Dikilik-kilik lah, keluarlah untuk bayar undangan. Bayar apa namanya? Percetakan itu gokon dohot jauh-jauh itu. Jadi saudara dengarkan baik-baik. Nggak bisa kita. Semua berkeluarga harus penting satu dengan yang lain. Waktu ada raja. Siapa yang potong rambut raja? Kan gak mungkin saya. Siapa? Ya tulangnya lah, betul gak? Ya datanglah di sana. Itu namanya kita berkeluarga saling menopang satu dengan yang lain. Saya senang dengan Melki perkataan rinduan. Kita ajari keponakan anak-anak kita itu untuk rindu berkeluarga. Karena kita tidak bisa hidup tanpa keluarga. Amin. Karena itu jangan merasa dipentingkan, merasa kita lebih wah gitu saudara. Kita semuanya saling membutuhkan. Yang terakhir dengarkan baik-baik. Jangan pernah sepelekan pertemuan kumpulan keluarga ini. Karena dalam keluarga ini ada nasihat. Ada saling mendukung satu dengan yang lain. Setiap apapun kita, walaupun tanpa ibadah, selalu ada kata-kata yang memberikan nasihat. Jadi jangan sampai kau ketinggalan. Amin. Jangan sampai kau absen. Ya, absen sekali 2 kali, tapi kalau absen setahun itu bukan absen lagi, udah mengundurkan diri. Kalau udah absen besok absen, itu bukan absen lagi, itu mengundurkan diri. Jadi pertemuan kita ini adalah pertemuan dalam kasih Tuhan. Jangan pernah tinggalkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau sudah memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan Kau selalu tolong kami. Dan Kau memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu. Kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga kami pada saat ini Bapa. Keluarga Pomparan, Opung Rasben, Tuhan tolong buka jalan. Kami hamba-Mu tidak tahu apa masalah anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami rindu kami yang berkeluarga ini seperti keluarga kandung. Agar kami Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Tanpa ada gangguan apapun Bapa. Supaya kami lebih dekat di dalam Engkau. Berkatilah keluarga kami ini Bapa. Kalaupun ada yang sakit Tuhan tolong sembuhkan. Kalau mereka punya pergumulan Kau buka jalan. Kalaupun ada masalah keuangan Engkau juga buka jalan dan nyatakan kuasa-Mu. Berkatilah Tuhan untuk keluarga kami semua yang hadir pada saat ini. Dan hamba percaya Engkau akan menolong kami semuanya Bapa dalam kasih-Mu. Berkati kami sekeluarga ini Bapa dan Engkau memberkati. Secara khususnya mau berdoa untuk Doli, di mana pada saat ini dia tinggal pengumuman Bapa untuk masuk polisi. Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan harapan kami. Kau tahu Tuhan anak ini dengan kerinduan untuk masuk polisi. Hamba-Mu yakin Tuhan semuanya telah dijalaninya. Tes dan sebagainya Tuhan. Tuhan tolong buka jalan. Hamba-Mu minta Engkau nyatakan kuasa-Mu untuk Doli supaya dia dapat masuk polisi Bapa. Hamba percaya dengan cara-Mu sendiri Engkau akan menolong Doli sehingga dapat mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang polisi. Segala penghalang berkat apapun hamba-Mu patahkan di dalam nama Yesus. Engkau pasti tolong. Dan juga Engkau memberkati Yanti, di mana kerinduan untuk anak Tuhan Kau berikan anak yang terbaik. Tidak ada yang mustahil bagi nama. Berikan Tuhan apa yang menjadi harapan dan impian Yanti, di mana kerinduan untuk seorang anak Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Engkaulah sumber berkat itu. Hamba-Mu yakin Engkau akan memberkati Tuhan Yanti dan Engkau memberikan yang terbaik segala harapan dan doanya. Dan secara khusus juga Engkau memberkati Yonatan, di mana Tuhan masa kuliahnya pada saat ini Tuhan Kau juga campur tangan. Berkatilah Tuhan. Hamba-Mu yakin Yonatan dalam kasih-Mu, sehingga segala kerinduan orang tuanya untuk Yonatan
Engkau campur tangan dan berikan yang terbaik. Berkati Yonatan, kami rindu Bapak. Semua keponakan-keponakan hamba-Mu ini Bapak, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Yonatan menjadi anak-anak yang berhasil. Doli juga menjadi orang-orang yang berhasil. Semua keponakan hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Mereka menjadi yang terbaik. Itulah harapan dan impian kami semua sebagai orang tua. Kami percaya Engkau sudah memberkati. Tak lupa juga hamba berdoa untuk Laisar yang saat ini Tuhan ada di Condet. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Kalaupun ada masalah dalam kehidupannya, Tuhan Kau buka jalan. Kerinduan kami Tuhan agar anak-Mu ini kembali Tuhan seperti dulu, dapat berkumpul dengan kami Bapa di Pamparan Opung Rasben ini. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, berkati Laisar, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan Kau buka jalan, berkati Tuhan segala harapan dan impiannya. Hamba yakin Kau memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang keluar tidak kembali dengan sia-sia, menjamah kami, memberkati kami. Amin. Saya serahkan. Baik, puji Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang berkuasa. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk melakukannya sepanjang kehidupan kita dan memberkati kita, khususnya kita sebagai Paparan Opung Rasben yang ada di perantauan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang akan kita kumpulkan untuk kas kumpulan ini ya. Sebelum kita memberi persembahan, saya undang Eda Nyonya Silitonga Burutumanggoro kita dalam dua persembahan. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang terkasih, kami ucap syukur atas segala berkat yang masih Kau berikan pada kami pada hari ini. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap langkah kehidupan kami selalu mengandalkan nama-Mu saja. Pada saat ini kami hendak mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Ini adalah kekayaan yang Kau berikan pada kami. Kami memberikan dengan tidak seberapa yang telah Kau berikan pada kami. Biarlah persembahan-Mu ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, ampuni kami dari segala kedosan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Amin. Mari beri persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sembari kita memberi persembahan ini, kita nyanyikan pujian lagu tadi Sombama Jehovah di Batata. Amelia mohon kumpulkan persembahan. Jehovah di Batata, amin haleluya. Sigom-gom langit tano onro di isina, amin haleluya. Betahi talau bersinggang tujolona, amin haleluya. Nasokal jalan abadia do Jehovah, amin haleluya. Indehon amin haleluya. Indehon amin haleluya. Indehon amin haleluya. Indehon amin haleluya. Puji ma Jehovah. Puji ma Jehovah di Batata, amin haleluya. Para sirohana sumurung do ibana, amin haleluya. Basana do tuhita, amin haleluya. Indehon 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 amin haleluya. Tuhan Yesus berkati setiap persembahan kita semuanya. Berikutnya ada pengumuman atau hal-hal yang disampaikan untuk Pamparan Opung Rasben ini untuk kumpulan kita, boleh sekaligus saja. Itu ada yang mau disampaikan? Itu sebelum berikutnya di mana gitu. Horas Shalom.
Oleh ate ma di hita salutna na kibuboi ro apala tikon arisan ni jabuni hala itu kebetulan naman dapat hala itu si Melki. Jadi ilan tuat tama hai paso di salutna asa boy totong ita pacupang minggu depan. Hala indang tutupe malang ni jabuni sa minggu depan. Molo boynan tu daerah Cikarang Emak. Salah satu malang halak lai selito ano manjalo, malang na anggini ba si Rajel. Oh, berarti tu anggini ba manjalo teh. Siap dah kamu bersedia? Oh, itu. Malu songoni berarti dang boy do bete. Tu bekasi majabu ni tolusi. Hah? Oh. Sira. Ala Selvin. Kamu udah menjalo? Atong si Anti mate? Hah? Ate, bendahara menjalo? Oke lah. Jadi sekalian pengumuman arisan berikutnya jabuni hala amang Sinenggolan deh. Minggu ketiga mah. Tetap minggu ketiga le si bereng tanggal nate. Iba pe pengumuman. Tanggal 10 sia dong do situ. Berarti hari Sabtu ni mah biasa nate. Libur tanggal merah tanggal 10 sia kan dang hari Sabtu kan? Hari Rabu berarti hari Sabtu ni itu jauh mana nate. Berarti 20 sada. Berarti 22. Memang satu nih mah langsung ate. Jadi sekalian pengumuman teh jauh Sinenggolan pada minggu ketiga. Pas udah tetap minggu ketiga, lai si bereng malah kalender na itu tongi. Jadi lah semua pengumuman jabun di Sinenggolan tanggal 29 las Roma hita sudah salut nanti sia teh. Jadi mulai kamer halangan nading kemai bahasa ilet tuat tamadi hita kesehatan asa oi tong hita pajupang mulu boy tetap masih bain kebaktian teh Pak Pendeta teh. Kebaktian. Boy do kebaktian di sia teh mang teh. Oke. Jadi ima jo pengumuman ba padahal kau mah arisan isa naman dapat sonari teh. Oleh teh. Mari kita akhiri ibadah kita yuk. Saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Dan selebihnya nanti diteruskan oleh kami. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, tuntunan Roh Kudus, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua percaya katakan, amin. Horas. Ada lagi mau disampaikan? Ini pecah udah pecah. Apa charger yang gimana dia? Begini lah itunya. Coba lihat.